Saya Kosam Erawan, pemerhati wilayah Sumedang, Jawa Barat. Saya ikut prihatin atas kejadian di Sulawesi Utara yang mana guru honorer telah dipolisikan oleh orang tua murid karena hal sepele. Mengapa sampai terjadi guru dipolisikan oleh orang tua murid? Apalagi orang tua murid sebagai polisi pengayom pelayan masyarakat yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan memberikan contoh tidak baik. Menurut keterangan dari salah satu media yang saya baca dan dari salah satu media televisi nasional, mengatakan permasalahannya hanya karena diduga dijewer. Seberapa parahkah luka dampak jeweran tersebut? Sampai teganya guru dipolisikan oleh orang tua murid. Saya menilai perbuatan orang tua murid tindakan yang berlebihan dan tidak patut dicontoh. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau sadari? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, yang harus kita hormati, kita muliakan. Pengorbanannya yang begitu besar untuk mencerdaskan muridnya agar berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kadang pengorbanan guru honorer tidak sesuai dengan upah atau gaji yang guru honorer terima. Wahai orang tua murid yang melaporkan guru, sadarlah, beristighfarlah. Saya menyarankan agar segera mencabut laporan polisi guru tersebut. Dan saya berharap ini kejadian yang terakhir kalinya guru dilaporkan orang tua murid karena hal sepele. Orang tua boleh melaporkan siapapun kalau memang itu pelanggarannya sangat berat, apalagi perbuatan melanggar hukumnya membahayakan negara itu wajib dilaporkan dan diproses hukum. Masalah kasus Supriyani ini secepatnya untuk diselesaikan dengan musyawarah. Jangan penjarakan guru Supriyani, segera cabut laporan polisi, damai itu indah. Inilah kutipan kronologi dari salah satu media yang saya baca. Polisi jelaskan soal guru honorer di Konawe dipenjara diduga karena aniaya murid. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, angkat bicara terkait polemik kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, yang ditahan atas kasus dugaan penganiayaan anak muridnya. Febri menegaskan, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan di Polsek Baito. Dalam prosesnya, kata dia, penyidik telah bekerja profesional. Penanganan kasusnya itu sudah sesuai SOP, kata Febri saat jumpa pers di kantornya. Dalam foto barang bukti yang ditampilkan, terlihat ada sapu dan baju seragam korban. Ada juga foto paha belakang korban yang memar-memar. Mediasi 5 kali. Ia menjelaskan, Supriyani dilaporkan langsung oleh Nur Fitriana, orang tua korban. Dalam prosesnya, penyidik sempat melakukan upaya mediasi. Pelapor dan terlapor dipertemukan. Bahkan mediasi dilakukan selama 5 kali. Pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan selama 3 bulan untuk memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak. Selama 5 kali mediasi tak ada kesepakatan, ucapnya. Keluarga korban tidak pernah meminta ataupun membahas dan menyebutkan nominal uang untuk persyaratan atau kompensasi damai, sambungnya. Karena tidak adanya kesepakatan damai itu, pelapor kemudian mempertanyakan perkembangan laporan yang diadukan. Sehingga, penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara. Bulan Juni tahun 2024 gelar perkara, dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan bukti-bukti awal dari hasil penyelidikan penyidik Polsek Baito, tegasnya. Saat proses penyidikan berlangsung, KPAID Konawe Selatan melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak. Namun, tetap tidak ada kesepakatan. Hingga pada akhirnya berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik Polsek Baito melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Andolo. Selama pelaksanaan proses penyidikan, pihak penyidik Polsek Baito tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Andolo sejak diserahkan oleh penyidik, jelasnya. Kasus ini terus berlanjut. Supriyani yang kini mendekam di balik jeruji besi lapas perempuan kelas 3 Kota Kendari akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Andolo. Sebelumnya, kasus Supriyani ini viral di media sosial dan mendapat dukungan dari para guru. Safe Ibu Supriyani, SPD, guru SDN Baito, Konawe Selatan, ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal. Orang tua siswa tersebut adalah anggota polisi. Mohon doa dan bantuannya Ibu Supriyani, SPD, seorang guru honor yang sedang dalam masa pemberkasan P3K setelah honor bertahun-tahun. Kronologi yang diperoleh dari pihak sekolah sebagai berikut. 1. Kejadian ini sebetulnya sudah lama. Berawal dari luka goresan di paha siswa. Dia lapor sama orang tuanya, luka di pahanya bekas pukulan gurunya. Padahal gurunya hanya menegur tidak memukul. Tapi orang tuanya tidak terima. Daripada panjang masalah guru dan kepala sekolah datang ke rumah minta maaf.
Permintaan maaf diterima ternyata itu jebakan. Karena orang tua siswa seorang polisi, permintaan maaf guru dianggap mengakui kesalahan. Ternyata diam-diam masalah ini diproses. Sampai akhirnya guru dapat panggilan di Polda, sampai di sana katanya mau dimintai keterangan, ternyata langsung ditahan dan suami disuruh pulang. Padahal ini guru masih honor, punya anak kecil. Sudah beberapa malam ditahan di Polda. 2. Waktu datang ke rumah orang tua siswa minta 50 juta rupiah dan orang tua siswa meminta kepada pihak sekolah agar guru tersebut dikeluarkan dari sekolah. Tapi karena guru tersebut tidak merasa melakukan jadi tidak mau membayar. 3. Siswa tersebut nakal. Kemudian menurut info siswa ini dijewer, tapi masih batas wajar dan guru yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada orang tua siswa, korban. Dikira yang bersangkutan guru persoalan sudah selesai. Akan tetapi tiba-tiba ada panggilan dari kejaksaan dan guru yang bersangkutan langsung ditahan karena berkas perkara tiba-tiba sudah lengkap. Mohon disebarkan untuk membebaskan Ibu Supriyani, SPD, dan beliau segera mendapat keadilan. Sumber istimewa. Beda masa, beda pendapat kalau ngomongin soal disiplin guru. Nah ini nih yang lagi rame soal guru kelas 1 SD di Sulawesi yang dilaporin karena dituduh menganiaya muridnya, anak seorang polisi. Padahal guru sampai saksi mata bilang gak ada penganiayaan. Anaknya juga bilang ke orang tuanya kalau ia luka karena jatuh. Tapi pas ditanya lagi jawabannya berubah, jadi dianiaya sang guru. Loh gimana sih? Ini awalnya, Supriyani ditahan karena dituduh menganiaya anak polisi. Sempat mediasi tapi nggak ada hasil, sampai akhirnya proses hukumnya tetap jalan. 24 Oktober, sidang perdana Supriyani. Ramai rekan-rekan guru datang, solidaritas menuntut keadilan dan vonis bebas terhadap Supriyani. Nah, kenapa jadi ramai banget dibahas dan jadi kontroversi? Jadi awalnya ada salah satu murid yang luka di pahanya. Pas ditanya orang tuanya, dia sih bilangnya jatuh di sawah. Terus ditanya ulang, jawabannya malah berubah. Bilangnya dianiaya gurunya, Supriyani. Akhirnya Supriyani dilaporin oleh ayah si murid yang juga seorang polisi di Konawe Selatan. Di saat penyelidikan, Supriyani bilang kalau dia dipaksa mengakui memukuli muridnya. Mengajar. Setelah masa honor sudah 15 tahun. 16 Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Di tengah penyelidikan, mediasi juga dilakukan. Nah, di sini ramai disebut kalau Supriyadi ini disuruh bayar uang damai 50 juta rupiah. Akhir cerita, Supriyani dijadikan tersangka dan ditahan di lapas perempuan Kendari. Tapi karena kasus ini makin ramai, makin viral, penahanan Supriyani ditangguhkan PN Andolo. Alasannya, Supriyani masih punya anak balita. Banyak yang nyorotin sosok ayah dari murid yang melaporkan kasus tudingan ini. Dia adalah salah satu kepala unit di Polsek Baito, Konawe Selatan. TKP dilaporkannya kasus penganiayaan ini. Wakapolda Sulawesi Tenggara yang kami kutip menyatakan pihaknya telah membentuk tim internal untuk mendalami dan menyelidiki dugaan apakah ada salah prosedur atau tidak dalam penanganan kasus ini. Nah, saya tanya pakar hukum pidana soal kasus yang ditudingkan ke guru honorer Supriyani. Ini tanggapannya. Umumnya kan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah itu dalam rangka untuk pembinaan siswa-siswanya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu memang ada yang sifatnya kriminal, kan begitu. Nah, restoratif justice itu kan intinya pada penyelesaian persoalan di luar pengadilan dengan adanya perdamaian di antara para pihak. Nah, ini yang harusnya sebenarnya yang harus didorong kalau terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya, antara guru dengan siswa dan atau antar siswa gitu ya. Setuju kita harus kawal pembuktian kasus ini secara adil. Tapi setuju juga nggak kalau namanya pendisiplinan oleh guru di sekolah itu memang ditanggapinya beda-beda. Di satu sisi melindungi hak anak, tapi di sisi lain juga suka jadi bumerang bagi para pendidiknya. Kalau menurut kamu gimana? Semuanya itu tidak benar, Pak. Saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya sebagai pribadi bingung, rasa hormat
Bapak polisi.